Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pertama ini di semester genap kelas 12, kita akan membahas 2 KD. KD yang pertama yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iptek adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan teknologi yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana manfaat iptek itu sendiri meliputi 6 hal. Yang pertama yaitu bahwa iptek itu bisa menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih praktis, ekonomis. Yang kedua yaitu iptek itu bisa menghasilkan keuntungan secara material. Dan yang ketiga, bahwa iptek itu memudahkan kita untuk berkomunikasi tanpa batas. Kemanapun, kapanpun kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan teknologi yang ada. Dan yang terakhir, bahwa iptek itu bisa memperkuat jaringan di berbagai aspek kehidupan, baik itu kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum serta pertahanan dan keamanan. Namun, walaupun iptek itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia, tidak menutup kemungkinan bahwa iptek itu akan berdampak kepada kehidupan kita, baik berdampak secara positif ataupun secara negatif, ya. Nah, tentunya dampak itu pun akan berpengaruh kepada aspek-aspek kehidupan yang tadi sudah disebutkan, yaitu berdampak kepada kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Kita lihat yang pertama adalah dampak positif bagi kehidupan politik atau aspek politik. Dampak yang pertama, di dalam kehidupan berpolitik, aspek bisa menimbulkan adanya keterbukaan. Nah, dengan adanya keterbukaan, maka dimungkinkan akan dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi ataupun nepotisme atau KKN. Ya, yang kedua juga aspek dampak positif dari iptek dalam kehidupan politik yaitu bisa bisa menjadikan pemerintahan itu yang demokratis, sehingga dapat dimungkinkan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah. Sedangkan dampak yang ketiga yaitu adanya kebebasan. Dengan adanya kebebasan tentunya yang bertanggung jawab itu akan menjadikan setiap orang akan dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas hal-hal yang positif. Itu dampak positif daripada iptek dalam aspek politik. Kemudian yang kedua, dampak positif di dalam aspek ekonomi, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan investasi atau penanaman modal asing di negara kita. Ya, dengan teknologi yang terus maju, maka investor-investor asing itu bisa dengan mudah menanamkan modal di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri, sehingga produk-produk dalam negeri itu bisa dipasarkan secara internasional, bisa melalui online misalnya, ya. Kemudian yang ketiga itu mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya yang lebih tinggi.
Karena dengan adanya teknologi bisa menjadikan segala sesuatu itu menjadi murah, ya. Lalu juga meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, lalu meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan juga bisa menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Itu adalah dampak positif ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam aspek kehidupan ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu dampak positif dalam aspek sosial budaya. Ada beberapa dampak. Itu diantaranya dalam sosial budaya itu bisa munculnya internet. Dengan menggunakan internet, segala sesuatu bisa dilakukan dengan mudah. Bisa mencari ilmu pengetahuan, bisa melakukan perdagangan, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan bisa menggunakan internet. Yang kedua, makin canggihnya alat komunikasi. Dan yang ketiga, belajar cara hidup, pola pikir yang baik. Dan yang terakhir, bahwa dampak positif di bidang sosial budaya itu, iptek itu bisa untuk kemajuan dan kesejahteraan negara kita. Itulah dampak positif iptek dalam kehidupan sosial budaya. Dan yang terakhir, dampak positif iptek dalam kehidupan atau dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di antaranya, yang pertama itu makin menguatnya supremasi hukum. Lalu, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang profesional. Dan yang terakhir yaitu bisa menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban dan kedaulatan negara saja. Nah, itulah dampak positif iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang dampak negatif dari iptek terhadap kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.